Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Kasus ditangkapnya seorang oknum Habib di Pamekasan bernama Habib Yusuf Alkaf karena tersangka kasus pencabulan membuat saya marah dan sedih. Saya marah karena korbannya 2 anak perempuan di bawah umur. Apalagi 2 anak perempuan itu masih anak didiknya. Kok tega ya? Apa pikiran bejat yang ada di benak Yusuf Alkaf itu? Saya sedih karena Yusuf Alkaf dipanggil sebagai Habib. Saya sebagai anak pesantren dan Nahdien berasal dari komunitas yang sangat menghormati Habib, seperti halnya kepada Kiai. Habib artinya orang yang kita cintai. Al-Habib artinya orang terkasih. Panggilan, gelar, dan pengakuan pada sosok yang kita cintai. Tapi kelakuan biadab Yusuf Alkaf ini yang sekarang resmi menjadi tersangka dan ditahan di Mapolres Pamekasan mencemari nama baik dan keluhuran Habib. Selanjutnya, saya pengen jangan lagi sebut Yusuf Alkaf ini sebagai Habib. Karena dia akan menjadi pesakitan di kursi pengadilan. Dan semoga dihukum maksimal dari ancaman hukuman kebiri hingga penjara selama-lamanya. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Tommy Prambana, pencabulan itu dilakukan Yusuf Alkaf terhadap 2 anak didiknya di kediamannya. Mengutip pernyataan dia, 2 anak didik yang bersangkutan diajak ke dalam kamar. Dan di dalam kamar itu yang bersangkutan melakukan pencabulan terhadap 2 korban yang masih di bawah umur tersebut, kata AKP Tommy. Pencabulan terhadap korban dengan diiming-imingi akan mendapatkan barokah dan awet muda. Astagfirullah. Pencabulan itu dilakukan beberapa kali oleh Yusuf Alkaf. Polisi telah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap Yusuf Alkaf untuk dimintai keterangan perihal laporan tindak pidana pencabulan dari para korban sekitar November tahun lalu. Namun 2 kali surat pemanggilan dilayangkan, tersangka tidak pernah hadir ke Mapolres Pamekasan. Karena 2 kali mangkir, akhirnya Yusuf Alkaf ditangkap polisi di Pasar Ompen, Kabupaten Sampang, Madura. Senin 31 Januari, yang bikin geram katanya dia masih mau ngisi pengajian. Setelah ditahan, diberitakan juga tidak sedikit orang-orang yang katanya pendukungnya mengepung Mapolres Pamekasan. Untunglah polisi tetap bertahan. Tuntutan pembebasan Yusuf Alkaf tidak dikabulkan. Keren, saya acungkan jempol buat Polri. Saya mau tanya nih kepada yang ikut-ikutan mengepung Polres Pamekasan. Apa mau anak-anaknya dan keluarganya jadi korban pencabulan selanjutnya? Tentu saja tidak kan? Sudahlah, kembali ke urusan dan pekerjaan masing-masing. Biarkan polisi bekerja dan membela para korban. Saya berharap Yusuf Alkaf dijatuhkan hukum seberat-beratnya. Dari hukuman kebiri sampai penjara selama-lamanya. Kenapa? Pertama, korbannya anak-anak di bawah umur. Kedua, korban adalah anak-anak didiknya yang harusnya dilindungi. Ketiga, Yusuf Alkaf disebut tokoh agama dan disebut Habib yang seharusnya bisa menjaga nama baiknya. Pencemaran terhadap nama baik Habib dan korban anak didik sendiri di bawah umur bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis seberat-beratnya. Kasus orang yang disebut Habib yang tersangkut pencabulan tidak hanya Yusuf Alkaf saja. Pada akhir tahun 2019, bulan Desember,
Polda Metro Jaya juga pernah menangkap kasus pencabulan yang dilakukan oleh Hussein Alatas, dikenal sebagai Habib Hussein Alatas. Hussein Alatas disebut Habib dan disebut-sebut ahli pengobatan alternatif di Kecamatan Setu, Bekasi. Gak taunya dia gak lebih dari dukun cabul yang memiliki tato bergambar perempuan telanjang di tubuhnya. Korbannya berinisial R yang dicabuli dalam keadaan tak sadarkan diri. Menurut polisi, Hussein Alatas menghipnotis korban. Saat korban tersadar, korban kemudian lari dari dalam kamar. Menurut pengakuan Hussein sendiri, korban merupakan istri jamaah pengajiannya. Katanya dia memiliki pengajian setiap Kamis, malam Jumat di sebuah masjid di Ciledug, Setu, Bekasi. Baik Hussein Alatas dan Yusuf Alkaf telah melakukan kejahatan seksual terhadap orang-orang yang harusnya mereka lindungi. Apalagi mereka menyandang gelar sebagai Habib, pengakuan mulia yang harusnya mereka jaga. Sebagai penutup, saya ingin mengutip nasihat Profesor Quraish Shihab. Orang yang memiliki jalur nasab mulia ke Nabi Muhammad seharusnya menjadi cermin bagi diri agar berperilaku sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Garis keturunan ini mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Sekian, terima kasih.